Selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung dengan Power Breakfast. Kita masih membicarakan mengenai harga emas yang semakin berkilau. Masih bersama kami Bapak Johannes Ginting, beliau adalah Direktur Edukasi Monex Investindo. Iya. Baik, Pak Johannes, tadi kita sudah membicarakan terkait dengan persiapan ya. Pensiun, persiapan untuk investasi Mungkin bisa pendidikan disambung anak. ya, seperti apa itu trik-triknya? Ya, sebenarnya ada dua pilihan ya. Kalau bicara mengenai investasi, mungkin lebih baik orang-orang atau masyarakat itu beli yang sifatnya batangan gitu, karena itu kan jangka panjang. Nah, sekali lagi kan karena nilai emas akan terus meningkat dari waktu ke waktu, ya saya kira kalau mereka simpan dalam bentuk batangan itu cukup baik. Jadi kalau dalam perhiasan bisa dikatakan tidak baik apa? Perhiasan itu mungkin ada sedikit cost-nya kan ya, karena ada nilai pembuatannya dan kadang-kadang kalau dijual gitu, itu nilainya pasti menurun. Beda kan dengan batangan yang kalau kita jual pasti harganya masih sama kan dengan. Berapa sih Pak yang batangan itu per gramnya harganya Pak? Kayaknya ada udah mulai mau Ya. emas nih kayaknya. Sekarang dalam ya. bentuk US dollar saja kan sekitar 1.700 sekian ya per troy ounce. $1.700. Kita hitung-hitung dalam Berarti rupiah sekitar 500.000 lah per gram. ya. Per gram. Per gram. Baik. Oke, biasanya kalau satu emas batangan itu berapa gram ya? 5 gram atau ada gram-gramnya sendiri? Paling kecil berapa? Kilogram mungkin ya? Atau bagaimana? Ya, istilahnya kalau satu troy ounce itu kan sekitar 31,1 gram. Nah, jadi kalau dalam bentuk batangan sendiri mungkin seperti tadi ada 5 gram, mungkin bisa 1 gram dan sebagainya gitu. Ya. Tergantung kita mau pilih yang mana kan ya. Ya, artinya mungkin masyarakat juga ingin kemudian punya trik-trik untuk investasi emas ketika melihat misalnya harga euro turun, harga dolar turun atau naik. Apakah emas terpengaruh begitu apa ya? pengaruh terhadap Iya. emas? Jadi kode gitu ya, kode dari emas itu sendiri dalam transaksi internasional, local London kita menyebutnya itu XAU US dollar gitu. Jadi otomatis itu akan selalu berbanding terbalik dengan nilai US dollar. Jadi kalau US dollarnya melemah, otomatis harga emasnya akan lebih tinggi. Begitu sebaliknya, kalau US dollarnya menguat maka nilai emasnya akan menurun. Nah itu kira-kira korelasinya kalau kita hubungkan dengan mata uang. Kalau terjadi inflasi? Nah inflasi emas bahkan naik. Yang menarik bahwa kadang-kadang kalau kita misalnya punya uang, kita save di bank misalnya ya, nah itu kalau terjadi inflasi kan nilai kita tergerus. Tergerus. Nah, Deposito kalau emas, begitu ya? Deposito kan ya, mungkin deposito kita anggap bunganya setiap tahun sekitar 7%. Tapi kalau inflasi juga setiap tahun sekitar 10% misalnya, nah itu kan berarti nggak ada keuntungan apa-apa Kalau kan emas ya. tadi setiap tahunnya 28%. Betul. kenaikannya Dan harganya. bahkan kalau emas itu sendiri, misalnya inflasi ya, kalau inflasi itu naik 10%, emas dikatakan bisa naik 13%. Oke. Bahkan kalau inflasi naik 100%, emas bisa naik 200%. Apa Jadi luar biasa Ada ini rumusnya kenaikan nggak sih emas. Pak inflasi iya, dengan apa karena dia berdiri sendiri sehingga dia tidak terpengaruh dengan keadaan? Bukan, karena dia inflasi jadi memang atau- dianggap sebagai proteksi dari inflasi. Itu memang sudah satu hukum di pasar keuangan gitu. Kalau inflasi biasanya pasar akan mencari kira-kira aset apa yang bisa melindungi mereka dari nilai inflasi dan biasanya itu emas. Dan apakah Baik, langkah ini juga yang dipilih Cina begitu ya untuk memberikan paling tidak masyarakatnya harus ya untuk punya memiliki beli emas, emas? gitu. Ya, itu salah satunya. Kalau kita bicara masyarakat Cina kan besar sekali ya permintaannya ya. Bahkan kalau hitung-hitung 10 tahun terakhir, kalau dulunya ini masyarakat Cina bahkan tidak boleh gitu ya, dilarang untuk memiliki emas. Tapi setelah tahun 2003 mereka sudah dilepas. Jadi kelihatannya permintaan dari Cina sendiri begitu besar. Ini salah satu sebenarnya yang menjadi faktor kenapa emas itu juga mengalami kenaikan. Tapi kemudian orang katanya sekarang kesulitan mencari emas batangan karena Antam sendiri ketersediaannya Iya. terbatas. Ya, gitu. ya. Ya, memang problem dari emas itu kan ini ya, artinya produksinya terbatas sedangkan permintaannya cukup tinggi kan ya. Nah, itu sebenarnya yang menjadi masalah. Jadi masyarakat sendiri begitu besar minatnya, Antusias. ya, antusias sekali untuk beli emas tapi terbatas persediaannya. Solusinya mungkin ada? Ya sementara mungkin tidak ya. Sementara mungkin harus cari lagi sumber daya alam yang baru kan gitu kan ya. Mereka harus gali lagi di tempat-tempat yang lain. Tapi sementara ini itu problemnya. Dari dengan sedikitnya keterbatasan emas sedangkan permintaan banyak, nah maka hukum ekonomi berlaku kan ya. Kalau permintaan tinggi berarti harga akan makin tinggi. Jadi wajar kalau harga emas akan terus mengalami kenaikan. Apakah kemudian orang lari ke yang berjangka itu lebih dari solusi karena memang penawarannya sedikit atau bagaimana? Ya, Ada kalau- pengaruhnya nggak? Ada, itu hanya pilihan ya. Nah, karena di bursa berjangka kan sebenarnya kita tidak perlu transaksi fisik kan ya. Kita perlu misalnya deposit uang sekian gitu, kita sudah bisa transaksi. Dan kadang-kadang itu bisa lebih menarik karena
kita kadang-kadang transaksinya 24 jam gitu ya. Nah kalau transaksi fisik kan kita harus ke kantor emas kalau kita mau jual atau kalau kita mau beli kan ya. Nah kalau ini tidak, cukup hanya dengan mungkin artinya fasilitas kita hanya internet saja, itu sudah cukup gitu untuk transaksi emas kapan kita mau beli, kapan kita mau jual. Jadi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Baik. Untuk tips yang smart mungkin ya Vita ya, untuk kemudian menyiapkan untuk pensiun, mungkin dari gaji per bulan kita harus siapkan berapa untuk membeli emas, atau mungkin ada sedikit edukasi begitu dari Anda? Ya, saya kira kalau untuk emas sebenarnya kalau kita punya dana yang cukup gitu ya, ada dana yang memang kita sudah siapkan untuk pensiun misalnya, saya kira tidak ada masalah kalau kita tempatkan itu dalam emas itu sendiri dalam bentuk investasi. Karena sekali lagi nilainya itu sendiri tidak akan mengalami satu penurunan yang cukup tajam. Nah, penurunan emas itu yang terbesar hanya terjadi tahun 79, tahun 80 itu sampai 50%. Apa penyebabnya? Setelah itu tidak pernah terjadi. Ya mungkin bisa saja waktu itu kan belum ada keinginan pasar untuk melihat emas sebagai investasi kan ya. Ya jadi mungkin hanya sekedar mungkin terjadi krisis atau terjadi satu kekurangan minat lah terhadap beli emas sehingga harga emas itu mengalami penurunan. Tapi setelah itu tidak pernah terjadi. Bahkan dalam krisis tahun 2008 sendiri, ya kita lihat sendiri emasnya tidak mengalami penurunan yang cukup besar dibandingkan kalau saham-saham kan ya. Saham-saham itu kan anjlok luar biasa. Bahkan di saham-saham lokal kita sendiri ada yang bahkan sampai disuspend kan ya supaya tidak sampai nol kan nilainya. Nah sedangkan emas tidak demikian gitu. Jadi saya kira kalau kita mau investasi dalam bentuk emas, saya kira tidak ada masalah. Bahkan itu satu pilihan yang sangat baik. Tidak ada kemudian hitung-hitungan portofolionya berapa persen gitu yang smart begitu ya. Iya, kalau tadi hitung-hitungan persentasenya kan kita anggap saja setiap tahun lebih dari 20% kan ya. Nah, jadi kalau kita misalnya simpan emas, kita beli emas dalam bentuk fisik misalnya, nah itu berarti kan sebenarnya kita hitung-hitung saja, kita dapat keuntungan 20%. Nah, kira-kira kalau mau kita bandingkan dengan aset-aset yang lain, kira-kira aset yang mana gitu yang bisa memberikan keuntungan demikian? Saya kira belum ada kan ya. Dibandingkan dengan properti, menguntungkan mana? Properti juga sebenarnya bisa menguntungkan, tetapi sekali lagi kan ada risikonya kan ya. Nah, tadi kalau kita bicara krisis tahun 2008, salah satu pemicu dari krisis itu kan properti kan ya. Nilainya kan anjlok gitu ya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Meskipun properti mungkin bisa jadi salah satu alternatif untuk investasi, tapi sekali lagi kalau mau dibandingkan gitu ya. Itu emas saya kira masih lebih unggul daripada properti. Ada nggak istilahnya emas itu bubble? Kalau properti kan ada bubble begitu ya. Ada nggak untuk emas, Pak? Artinya mungkin ini orang kemudian bertanya-tanya, kalau properti ada bubble-nya, otomotif ada bubble-nya, ya kan? Kalau emas ada bubble-nya nggak? Sementara saya belum pernah lihat ya. Dan sekali lagi tadi ya bahwa mungkin kadang-kadang orang melihat harga emas ini sudah kemahalan. Dulu juga kan sebenarnya begitu. Ketika di atas 1000 US dollar per troy ounce, orang menganggap emas itu sudah terlalu mahal sehingga wah ini pasti terjadi koreksi. Ternyata tidak kan ya. Ternyata terus naik 1300, 1500 bahkan sekarang 1800. Jadi saya belum lihat ada kondisi bubble gitu. Nah, kenapa demikian? Karena tadi kondisi dari masalah hutang itu sendiri itu menjadi satu faktor gitu yang membuat investor itu akan mencari selalu aset yang paling aman. Dan setelah tahun 2008, kelihatan setelah krisis ya, mindset dari investor itu sudah berubah. Jadi mereka melihat bahwa segala sesuatu itu mungkin terjadi. Kita anggap saja misalnya dulu Lehman Brothers misalnya. Itu kan berdiri eksis 100 tahun, tapi tiba-tiba bisa kolaps gitu. Bahkan Eropa yang kita anggap paling stabil ternyata masalah hutangnya luar biasa gitu. Jadi apapun bisa terjadi. Bahkan Amerika, siapa yang menyangka? Ratingnya diturunkan oleh Standard & Poor's gitu. Tidak pernah disangka sama sekali. Jadi setelah 2008, kelihatannya pasar melihat bahwa kondisi ekonomi tidak benar-benar pulih. Jadi saya kira sekali lagi untuk emas sendiri mungkin belum akan mengalami bubble. Masih ada ruang lah untuk emas, bahkan bisa mencapai lebih dari 2000 US dollar per troy. Dalam berapa lama tuh hingga 2000 US dollar? Ya mungkin untuk tahun ini kita masih akan lihat perkembangan yang sedang berlangsung gitu ya. Tapi kalau misalnya masalah hutang ini muncul saja sekali lagi gitu ya, saya kira emasnya mungkin tidak akan dalam waktu dekat bisa akan mencapai 2000. Baik, sebentar lagi kan katanya memang untuk para pemain saham sedang menunggu-nunggu keputusan kuantitatif easing ketiga ya, Vita. Ini apa hubungannya sama emas? Akan rally atau jadi keadaan apapun? Kuat nih emas. Jadi kita lihat aja dari fakta yang 2 tahun yang lalu kan ya. Amerika mengeluarkan quantitative easing yang pertama, kemudian quantitative easing yang kedua. Stimulus kan ya, itu berarti mereka cetak uang. Itu berarti banyak uang beredar di pasar. Nah, itu kan menyebabkan nilai dari US dollar itu sendiri melemah kan ya. Nah, maka korelasi yang tadi terjadi Pak. Jadi kalau US dollarnya melemah, berarti emasnya akan lebih tinggi.
Dan biasanya quantitative easing itu terjadi karena masalah ekonomi kan ya. Artinya ada terjadi problem yang sangat serius yang harus diatasi. Maka kalau quantitative easing ketiga muncul, ya tadi tidak tertutup kemungkinan emas akan bisa ke 2000 bahkan lebih daripada itu. Bahkan ada lembaga keuangan internasional memperkirakan emas bisa ke 2500. 2500 akhir tahun. Mungkin lebih daripada itu. Tapi bisa saja itu terjadi. Kalau sampai quantitative easing ketiga dirilis gitu ya, stimulus ketiga dikeluarkan oleh Amerika Serikat, saya kira pasar akan semakin berlomba-lomba untuk mencari emas. Iya. Semakin berlomba-lomba, kalau misalnya Vita juga berlomba-lomba dengan yang lain tapi nggak kebagian emas, alternatifnya apa? Ada komoditas lain misalnya ada perak kah atau apakah? Ya, perak mungkin juga cukup baik ya, karena kan ini bagian dari komoditi gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau banding-bandingkan tadi tetap emas yang lebih unggul. Tapi perak juga boleh lah, karena kalau kita hitung dari tahun-tahun sebelumnya kan nilainya juga rendah, tapi dari waktu ke waktu kan juga mulai mengalami kenaikan. Tapi sekali lagi kalau mau dibandingkan itu tetap emas lah yang the best-nya ya. Iya, the best lah Mas ya. The best. Nanti Vita ke antar, nanti saya antar. Benar ya, Ade ya? Saya cuma mengantar. Dari kemarin kamu nganterin. Terima kasih banyak Terima kasih Pak Pak Johan telah berbagi Ginting. bersama kami. Nanti mungkin kapan-kapan kita undang lagi Boleh, berbicara tentang emas yang kan perkembangannya pasti nanti akan masih bervariasi mungkin ya, berfluktuasi. Terima kasih Pak Johannes. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Bapak Johannes Ginting mengenai harga emas yang semakin berkilau. Dan kami akan kembali dengan informasi dari dunia ekonomi dan investasi. Tetaplah bersama kami. Power Breakfast segera kembali.